Nah, nilai kemandirian dapat diwujudkan antara lain dengan mengerjakan soal ujian itu sendiri. Jadi tidak bekerja sama, itu percaya pada diri sendiri. Nah, itu mandiri. Mengerjakan tugas-tugas akademik secara mandiri. Kemudian menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan secara swadana. Kalau kemahasiswaan lakukan misalnya bakti sosial, itu dilakukan secara swadana, sama-sama mengumpulkan barang-barang atau uang gitu, kemudian dilakukanlah kegiatan sosial ya. Kemudian mahasiswa yang mandiri atau dewasa juga harus memiliki sifat-sifat positif ya, seperti sense of reality and emotional stability. Jadi emosional yang stabil gitu, sehingga nanti mampu menghadapi tantangan dengan baik walaupun gagal, tidak pernah menyerah. Nah, emosinya stabil, jadi tidak mudah menyerah ya, tidak mudah menyerah. Kemudian mampu bersyukur di masa-masa sulit. Nah, ini yang agak susah ya. Tidak susah kalau mau dilakukan ya, bersyukur pada masa-masa sulit. Di saat misalnya keluarga kita di kampung terkena banjir misalnya gitu ya. Nah, masih selalu bersyukur, alhamdulillah ayah ibu sama adik itu selamat gitu kan. Masih bisa lah berteduh di rumah keluarga yang mana gitu kan. Atau alhamdulillah hari ini masih mahasiswa walaupun merantau masih bisa dapat makan gitu ya, masih dapat tempat berteduh. Itu selalu bersyukur di masa-masa sulit ya, tetap bersyukur di masa-masa sulit. Kemudian dapat menentukan keputusan dan berpikir bijak dalam keadaan terdesak. Nah, itu yang mandiri ya. Dalam keadaan terdesak sekalipun yang kita perlu ini keputusannya A atau B. Nah, itu dapat menentukan keputusan dan berpikir bijak ya dalam keadaan terdesak. Ini dilakukan apa tidak? Ya, ada keputusan yang baik di situ. Kemudian dapat mengontrol arah serta memiliki toleransi yang dan optimisme tinggi. Dapat mengontrol amarah. Jadi pada saat kita marah, kita tidak perlu marah meledak-ledak gitu ya. Nah, ya, kalau saya di rumah lagi marah itu sama anak saya yang kecil, kalau disuruh belajar suka tidak mau. Nah, itu ya, contohnya bisa mengontrol amarah. Fatan, Umi ini lagi marah loh. Nah, kita sampaikan kita lagi marah. Umi marahnya mau teriak-teriak apa mau lembut-lembut. Nah, gitu, nyuruhnya mau teriak-teriak apa mau lembut-lembut. Nah, itu ya. Jadi salah satu contoh bisa mengontrol amarah. Nah, kalian juga begitu. Kalian bisa sampaikan bahwa kalian itu sedang marah, tapi dengan cara yang tidak tidak meledak-ledak gitu ya. Sehingga memiliki toleransi dan optimisme tinggi. Optimis bahwa kalian bisa menahan amarah. Kemudian berpikir 1000 kali sebelum melakukan sesuatu dan tidak gegabah, serta berpikir matang sebelum bertindak. Jadi dipikir dulu matang-matang sebelum bertindak. Ini kalau melakukan ini atau ngomong seperti ini, orang tersinggung nggak ya? Gitu ya. Orang marah nggak ya? Gitu ya. Jadi berpikir 1000 kali. Yang ada kan biasa mahasiswa kalau bercanda suka berlebihan gitu ya, sehingga ada mahasiswa lain yang tersinggung. Nah, tanpa kita sadari. Nah, itu hati-hati ya. Kemudian memiliki prinsip hidup yang kuat serta mampu menutupi kekurangannya dengan kelebihan yang dimiliki. Semua orang pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Bagaimana orang-orang yang mandiri adalah orang-orang yang memiliki prinsip hidup yang kuat, serta dia jadi mampu menutupi kekurangannya. Nah, kekurangannya apa gitu ya? Kekurangan di dalam diri kita nih apa gitu ya? Nah, tapi kita bisa menutupi dengan kelebihan-kelebihan yang kita miliki gitu. Misalnya kita mempunyai kita tidak terlalu pintar, tapi kita familiar, pintar bergaul. Nah, ya, dengan kekurangan kita yang kurang pintar itu, kita bisa dengan kita bergaul, kita bisa banyak tanya, kita bisa banyak
meminjam referensi-referensi, mendapatkan referensi dari teman gitu ya. Nah itu ya. Tapi tidak tergantung pada apa-apa semua teman gitu, tidak, bukan maksudnya seperti itu. Jadi kita bisa menutup kekurangan-kekurangan kita ya. Kita mungkin memiliki perhatian gitu ya, perhatian yang besar. Misalnya beda ya, ada beberapa orang yang malu untuk memperhatikan temannya, malu untuk memperhatikan teman yang lain. Misalnya kalau ada orang yang sakit, teman yang sakit, kita malu untuk menanyakan padahal kita tahu dia sakit gitu ya. Nah ya, jadi mampu menutupi kekurangan dengan kelebihan yang kita miliki. Kemudian memiliki solidaritas yang tinggi terhadap teman dan orang yang membutuhkan. Jadi orang-orang yang mandiri itu orang yang mempunyai solidaritas yang tinggi terhadap teman atau orang-orang sekitarnya. Jadi dilihat, kok teman yang satu itu kok ini ya, kok diam aja ya, mungkin dia lagi sakit gigi atau pusing, ditanya gitu kan. Nah, atau oh ternyata sakit. Nah setelah kita tanya ternyata teman kita itu sakit lah, kita bawa lah dia, temani ke klinik misalnya kalau di kampus ya. Jadi pada orang membutuhkan kita harus solidaritasnya tinggi ya pada orang yang membutuhkan. Jadi jangan sombong tinggal menunggu orang minta tolong sama kita baru kita tolong, enggak gitu ya. Nah, jadi kesimpulan dari nilai-nilai anti korupsi ini ya, nilai-nilai anti korupsi yang dari 1 dan 9 tadi ya, cupe mandi tangkar sebedil. Nah, itu kan diharapkan kalau kita memiliki nilai-nilai anti korupsi yang dari 1 sampai 9 tadi, ini memungkinkan akan menekan faktor internal penyebab korupsi. Nah, ini faktor internal tadi kan yang ada pada diri kita. Jadi sehingga kesimpulan dari materi ini, nilai-nilai anti korupsi, bila kita berusaha untuk memilikinya dan memang sudah memiliki tapi kemudian diasah lebih tajam lagi, maka bisa disimpulkan nilai faktor internal penyebab korupsi itu akan bisa ditekan ya. Jadi ada keinginan misalnya faktor internal itu keinginan untuk hidup enak, untuk hidup bermewah, itu ada. Tetapi tadi adanya kesederhanaan ya, salah satunya tadi nilai anti korupsi itu akan dapat menekan faktor internal penyebab korupsi dan makin meninggikan nilai-nilai anti korupsi ini. Nah ya, jadi untuk kedepannya semoga kalian bisa ya, mungkin saya sudah berpositif thinking, kalian memiliki semua dari nilai-nilai anti korupsi dari 1 sampai 9 itu sudah kalian miliki, tetapi perlu diasah lebih tajam lagi, lebih ditajamkan lagi pada saat kalian menjadi mahasiswa ini, sehingga nanti setelah selesai jadi mahasiswa kalian benar-benar dapat ini di dunia kerja, kalian dapat menekan faktor internal penyebab korupsi ini ya. Demikian materi hari ini, semoga bermanfaat dan memang harus dipelajari untuk menguatkan pribadi kalian supaya kalian memiliki berani mengatakan tidak untuk korupsi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.